Dari ratusan SPBU swasta yang tersebar di jalan-jalan protokol Indonesia, lu pasti pernah ngelihat salah satunya. 4 lajur pompa, kanopi bersih, karyawan berdiri santai, dan gak ada satupun motor yang antre. Persis di seberangnya, SPBU Pertamina yang antriannya tumpah sampai badan jalan. Lu pernah gak, bahkan sekali aja, nanya ke diri sendiri kenapa SPBU sepi itu gak pernah bangkrut? Gue juga pernah di posisi itu. Tiap hari lewat, tiap hari ngeliat pemandangan yang sama, terus lanjut gas tanpa mikir lebih jauh. Tapi begitu gue mulai cari tahu, jawabannya ternyata menarik. Coba bayangin, tanah seluas SPBU di pinggir jalan utama kota besar nilainya bisa puluhan miliar. Lu bangun pom bensin di situ, lajurnya kosong hampir sepanjang hari. Secara logika bisnis retail, itu harusnya bangkrut dalam hitungan bulan. Tapi mereka nggak bangkrut, malah buka cabang baru lagi di tanah yang lebih mahal lagi. Kenapa bisa gitu? Kebanyakan orang langsung nebak, pasti karena harga bensinnya lebih mahal, jadi marginnya gede. Kedengarannya masuk akal, tapi begitu angkanya ditulis di atas kertas, jawaban itu justru bikin pertanyaannya makin aneh. Setelah video ini, lu nggak akan ngelihat SPBU sepi atau bisnis sepi manapun dengan cara yang sama. Oke, sebelum gue jawab kenapa mereka nggak bangkrut, gue mau lu ngerti dulu seberapa besar tagihan yang harus mereka bayar tiap hari cuma buat ada di situ. SPBU standar di Indonesia butuh lahan minimal 1000 meter persegi. Di jalan protokol biasanya lebih luas, bisa 1800 sampai 2500 meter persegi, karena harus ada akses masuk kendaraan dan ruang manuver. Sekarang harga tanah di sepanjang Jalan Sudirman Jakarta itu berkisar 85 juta sampai 200 juta rupiah per meter persegi. Di kawasan SCBD bisa nembus 300 juta. Kita ambil angka konservatif aja. 1.500 meter persegi kali 100 juta per meter. Itu 150 miliar rupiah. Cuma buat tanahnya doang. Lu tahu 150 miliar itu sebanyak apa? Itu setara dengan sekitar 130 unit Fortuner baru. Bayangin, parkiran yang isinya 130 Fortuner berjejer. Segitu harga tanah satu SPBU di Sudirman. Belum bangunan, belum peralatan pompa dan tangki penyimpanan, belum gaji karyawan 3 shift yang jaga 24 jam, belum listrik yang nyala siang malam buat pompa, penerangan dan pendingin minimarket. Itu tagihannya. Sekarang pertanyaannya, dari mana uangnya? Jawaban yang paling cepat muncul di kepala orang biasanya 2. Pertama, margin bensin. Kedua, jualan non-BBM kayak minimarket dan kopi. Gue coba hitung dua-duanya. Mulai dari bensin. Shell, BP atau SPBU swasta lainnya memang jual bensin lebih mahal dari Pertamina. Harga Shell V-Power itu di kisaran 13.000 sampai 16.000 rupiah per liter. Sementara Pertalite di Pertamina cuma sekitar 10.000 rupiah. Jadi margin per liternya memang lebih tebal. Kasar-kasarnya, SPBU swasta bisa dapat margin kotor sekitar 350 sampai 600 rupiah per liter. Itu 1 sampai 3 kali lipat dari margin BBM subsidi. Kedengarannya gede, tapi margin segede apapun harus dikalikan volume. Dan volumenya pun nggak ada, karena lajur pompanya kosong sepanjang hari. Gue kasih angka optimis. Katakanlah SPBU sepi itu jual 5.000 liter per hari. Kali margin 500 rupiah, itu 2.500.000 per hari. Sebulan 75 juta. Kedengarannya lumayan. Tapi gaji karyawan aja buat satu SPBU yang operasi 3 shift udah bisa makan 30 sampai 40 juta sebulan. Tambah listrik 24 jam, tambah perawatan, tambah asuransi. Margin bensin itu habis buat biaya operasional harian. Oke, mungkin lu bilang, tapi kan ada minimarket sama kedai kopi juga. Benar, tapi coba bayangin skalanya. Kedai kopi kecil di pojok SPBU itu, yang kursinya 4, yang baristanya 1. Kalau satu gelas kopi susu dijual 25.000, mereka butuh jual 6 juta gelas buat nyamain harga tanahnya doang. Itu lebih dari 16.000 gelas per hari selama setahun penuh tanpa libur. Angkanya nggak pernah ketemu, nggak akan pernah ketemu. Jadi kalau kita jujur hitung, margin bensin yang tinggi dan pendapatan dari kopi dan minimarket itu mungkin aja cukup buat nutup biaya operasional harian. Listrik, gaji, stok, perawatan. Tapi nutup biaya kepemilikan tanah 150 miliar di jalan paling mahal di kota? Nggak bisa.
Dan kalau semua sumber pendapatan itu nggak cukup buat menjelaskan kenapa mereka rela beli tanah semahal itu, kenapa mereka tetap milih di lokasi itu? Kenapa nggak buka di pinggiran kota yang tanahnya jauh lebih murah, di dekat kawasan industri, di jalan yang bukan jalan protokol? Kalau tujuannya cuma jualan bensin, mereka nggak perlu tanah di Sudirman. Kecuali tujuannya memang bukan jualan bensin. Gue mau lu lupain sebentar bahwa yang kita omongin ini adalah pom bensin. Bayangin lu punya temen sebut aja Hendra. Hendra beli sebidang tanah kosong di pinggir jalan utama kota 15 tahun lalu, waktu harganya masih cuma 10 juta per meter. Tanah itu nggak diapa-apain, cuma dipagerin. Tiap tahun Hendra bayar PBB, bayar satpam, bayar land clearing, biar nggak ditumbuhin semak. Semua dari kantong sendiri. 15 tahun berlalu, harga tanah di lokasi itu udah naik jadi 50 juta per meter. Di masa-masa booming properti, tanah di koridor utama Jakarta pernah naik rata-rata 10-15% per tahun. Di luar periode itu, kenaikannya lebih lambat. Tapi untuk tanah di jalan utama kelas ini, nilainya tetap konsisten naik di atas inflasi. Hendra untung? Secara di atas kertas, iya. Gede banget malah. Tapi selama 15 tahun itu, dia keluar duit terus tanpa pemasukan sepeser pun dari tanah itu. PBB tiap tahun naik ngikutin NJOP. Satpam dibayar tiap bulan, perawatan tiap kuartal. Itu yang orang properti sebut holding cost, biaya nungguin tanah mahal. Sekarang bayangin, Hendra punya ide. Dia bangun warung kecil di atas tanahnya. Bukan warung yang rame, bukan warung yang untung gede. Cuma warung yang pemasukannya cukup pas buat nutup PBB, nutup satpam, nutup semua biaya kepemilikan. Warungnya nggak perlu sukses, warungnya cuma perlu ada. Karena selama warung itu beroperasi dan nutup semua biaya, Hendra nahan tanah itu secara gratis. Dia nggak keluar duit sepeser pun dari kantong. Dan tiap tahun, harga tanahnya tetap naik. Itu persis yang terjadi dengan SPBU swasta di jalan-jalan protokol Indonesia. Shell dan BP bukan perusahaan bensin yang kebetulan punya tanah. Mereka adalah pengelola aset yang kebetulan jual bensin. SPBU itu warungnya Hendra. Fungsinya bukan menghasilkan profit dari penjualan bensin. Fungsinya menutup holding cost selama tanah di bawahnya belum saatnya dijual atau dialihfungsikan. Tapi kenapa SPBU? Kenapa nggak bangun ruko, restoran, atau minimarket biasa di atas tanah itu? Karena SPBU punya kombinasi yang hampir nggak dimiliki bisnis lain. Pertama, regulasi SPBU mengharuskan lahan dengan ukuran dan akses jalan tertentu. Minimal 1000 meter persegi, lebar muka minimal 20 meter, akses langsung ke jalan utama. Tanah yang lolos standar ini otomatis juga jadi tanah yang diinginkan pengembang properti besar di masa depan. Jadi SPBU secara nggak langsung jadi alat seleksi tanah premium. Kedua, SPBU bisa beroperasi 24 jam dengan overhead relatif rendah. Lu cuma butuh beberapa orang per chef, nggak butuh stok yang cepat busuk, nggak butuh chef atau tenaga ahli. Dibanding restoran atau kafe yang butuh banyak karyawan dan bahan baku yang cepat expired, SPBU itu mesin yang simple. Dan yang paling penting, SPBU sepi nggak punya stigma. Restoran sepi, orang langsung mikir makanannya nggak enak. Ruko kosong, orang langsung mikir bisnisnya gagal. Tapi SPBU sepi, nggak ada yang peduli, nggak ada yang nanya. Lu lewat aja. Nggak ada review bintang 1 di Google Maps yang bilang pompa bensinnya sepi, pasti jelek. Itu nggak terjadi. SPBU adalah placeholder perfect. Bisnis yang bisa beroperasi tanpa tekanan volume, tanpa stigma, sambil tanah di bawahnya diam-diam bekerja untuk tujuan yang sama sekali berbeda. Selama ini kita semua ngukur sehat tidaknya bisnis dari seberapa ramai pengunjungnya. Padahal ada bisnis yang memang gak dirancang untuk ramai. Mereka dirancang untuk bertahan cukup lama sampai aset di bawahnya matang, untuk dijual. Jujur, gue nggak bisa bilang ini jawaban yang perfect buat semua kasus. Mungkin ada SPBU swasta yang memang murni jualan bensin dan ngejar volume. Tapi pola ini, beli tanah mahal di lokasi strategis, tempel bisnis yang nutup biaya, tunggu tanah naik, itu bukan teori konspirasi. Itu strategi korporasi yang udah jalan puluhan tahun di seluruh dunia. Dan faktanya, Shell itu secara global dikenal punya portofolio properti yang sangat besar. Total aset properti, plant and equipment mereka di seluruh dunia itu sekitar 185 miliar dolar. Nggak semuanya tanah SPBU, tapi porsi real estate retail mereka masuk dalam salah satu yang terbesar di industri energi. Di Indonesia sendiri, dari sekitar 200 lokasi SPBU, sekitar 150 dimiliki langsung sama perusahaan melalui skema CODO, Company Owned, Dealer Operated.
Artinya,